Hari pertama seri Moto3 Amerika 2026 di Circuit of the Americas, atau yang lebih sering kita sebut COTA, langsung memberikan realita pahit buat beberapa pembalap muda. Ini adalah update krusial yang baru saja turun langsung dari Austin, Texas. Lintasan yang terkenal brutal dan menguras fisik ini memang tidak pernah main-main kalau urusan menguji mental pembalap, apalagi mereka yang baru pertama kali menginjakkan kaki di sana. Saat ini kita sedang memantau jalannya sesi hari pertama, Jumat 27 Maret 2026, dan jujur saja situasinya lumayan membuat geleng-geleng kepala. Fokus pantauan kita kali ini tertuju pada garasi tim MT Helmets MSI, spesifiknya membahas perjuangan ekstra keras dari pembalap muda asal Malaysia, Hakim Danish. Usianya baru menginjak 18 tahun, tapi ekspektasi di pundaknya sudah terbilang berat karena dia menjadi tumpuan utama timnya musim ini. Sayangnya, jalan yang harus dia lewati di hari pertama ini benar-benar bergelombang dan penuh tekanan. COTA bukanlah sirkuit yang ramah untuk pemula. Trek ini menuntut fisik yang prima dan hafalan racing line yang sangat presisi. Begitu kehilangan fokus sedikit saja, aspal Texas siap menghukum. Hal buruk itu benar-benar terjadi. Momen crash yang sempat dialami Danish pada sesi pagi benar-benar merusak ritme balapnya secara keseluruhan. Insiden tersebut membuat Danish urung mempertajam catatan waktunya dan harus puas mengakhiri sesi latihan bebas 1 alias FP1 di posisi ke-20. Catatan waktu lap terbaiknya hanya mentok di angka 2 menit 16,651 detik. Buat ukuran kelas Moto3 yang persaingannya super rapat, gap waktu seperti itu jelas sangat terasa dampaknya. Masuk ke sesi praktis pada sore harinya, yang notabene menjadi ajang perebutan tiket emas untuk langsung lolos ke kualifikasi 2 atau Q2, situasi rupanya belum juga membaik buat Danish. Alih-alih menemukan setup motor yang pas atau membaca racing line yang lebih mengalir, kemajuan yang didapatkan tidak terlalu signifikan. Bayangkan saja bro, dia bahkan menuntaskan hari pertama ini terpuruk di posisi ke-21. Waktu lap tercepatnya memang sedikit menajam, menjadi 2 menit 15,013 detik. Tapi angka itu masih jauh dari kata cukup untuk bisa bersaing di barisan depan. Buntut dari hasil ini sudah sangat jelas. Danish harus bekerja keras karena akan mengawali perjuangan mendapatkan posisi start terbaik dari sesi Q1. Merangkak dari sesi Q1 di kelas Moto3 itu sama saja seperti masuk ke medan perang, karena semua pembalap akan saling curi slipstream dan bermain taktik yang bikin pusing kepala. Sekarang coba kita geser sedikit pandangan kita ke garasi seberang untuk melihat perbandingan yang objektif. Walau sama-sama masih berstatus pembalap yang meraba-raba karakter asli COTA, nasib pembalap Indonesia kebanggaan kita, Veda Ega Pratama, justru jauh lebih baik dibandingkan Danish pada hari pertama ini. Adaptasi Veda di atas lintasan terlihat jauh lebih natural. Rider yang membela Honda tim Asia tersebut tampil cukup konsisten sejak sesi pagi. Memang benar dia belum berhasil menembus posisi 10 besar, tapi ritme balapnya sangat stabil dan jarang melakukan kesalahan elementer. Melalui waktu lap terbaik 2 menit 14,484 detik, Veda berhasil memastikan satu tempat menuju sesi Q2 untuk menjaga peluang start di posisi strategis saat lomba nanti. Ketenangan Veda di atas motor benar-benar menjadi pembeda yang sangat mencolok hari ini. Kembali lagi ke masalah pelik yang sedang dialami Hakim Danish. Kalau kita telusuri lebih jauh soal data dan teknis, hasil kurang memuaskan di hari pertama ini sebenarnya sudah tercium oleh mentornya sendiri. Zulfahmi Khairuddin, legenda balap motor Malaysia yang sempat meraih 2 podium di kelas Moto3 pada musim 2012 tersebut, sebelumnya sudah merasa karakter COTA akan menyulitkan Danish. Memiliki jam terbang tinggi di kejuaraan dunia, membuat Zulfahmi paham betul bahwa sirkuit ini tidak bisa ditaklukkan hanya dengan modal nyali. Ini tantangan besar bagi Hakim Danish, karena ini adalah kali pertama dia balapan di sini, kata Zulfahmi menjelaskan. Dari pernyataan ini saja, kita sudah bisa menangkap betapa krusialnya pengalaman membalap di Austin. Elevasi trek yang naik turun secara ekstrim menuju tikungan pertama, disambung dengan rentetan tikungan berkecepatan tinggi, benar-benar membutuhkan insting murni dari pembalap. Sirkuit ini sangat menantang dan tidak mudah dikuasai, imbuhnya.
Prediksi sang mentor makin terlihat akurat jika kita membedah di mana titik lemah utama Denis hari ini. Zulfahmi rupanya sudah memperkirakan titik lemah untuk sektor 1 dan 2, di mana Denis mengalami crash saat berupaya melibas tikungan 2 pada sesi pagi. Tikungan ini memang sangat menjebak sob. Pembalap baru saja turun dari tanjakan curam, lalu langsung dihadapkan pada kombinasi tikungan mengalir yang memaksa transisi bobot motor dilakukan dengan super cepat. Terutama di sektor 1 dan sektor 2 yang memiliki tikungan teknis yang membutuhkan pengendalian yang halus dan momentum tinggi, kata Zulfahmi. Jika pembalap terlalu agresif membuka gas atau sedikit saja terlambat menarik tuas rem, ban depan akan sangat mudah kehilangan traksi. Itulah presisi teknis yang gagal dieksekusi oleh Denis hari ini, sehingga momentumnya hilang dan waktu putarannya hancur berantakan. Sikap Zulfahmi sebagai mentor sudah benar di mana dia sebelumnya tidak terlalu berharap banyak kepada Denis, lantaran COT merupakan salah satu sirkuit tersulit dalam kalender. Pendekatan realistis ini sangat penting agar pembalap muda tidak terbebani secara mental. Sebelum mendarat di Amerika, Denis sebenarnya mengantongi modal psikologis yang cukup bagus. Saya yakin hasil yang sangat baik di GP Brasil telah memberi Denis kepercayaan diri ekstra untuk menghadapi sirkuit COT, ucap Zulfahmi. Rasa percaya diri itu memang penting, tapi di sirkuit yang sangat teknikal seperti COT, overconfidence justru bisa menjadi bumerang yang memicu kesalahan fatal. Meskipun hari pertama berjalan dengan sangat alot, tim tentu belum melempar handuk putih. Mekanik masih punya waktu malam ini untuk membongkar data telemetri dan mencari tahu di sektor mana saja motor kehilangan waktu paling banyak. Saya berharap Denis dapat mempelajari seluk-beluk sirkuit ini dengan cepat dan mempertahankan level performa yang sama seperti di Brasil. Zulfahmi juga kembali memberikan penekanan tentang betapa gilanya layout sirkuit kebanggaan warga Texas ini. Menurut saya, dalam kalender MotoGP tahun ini adalah sirkuit yang paling sulit untuk diadaptasi. Omongan ini sangat berdasar, karena para pembalap Moto3 yang menggunakan motor ringan akan sangat tersiksa saat menahan gaya gravitasi atau G-force saat harus berpindah arah di kecepatan tinggi secara terus-menerus. Sebagai penutup dari evaluasi performa hari ini, sang legenda tetap memberikan dorongan motivasi yang realistis untuk anak didiknya. Saya berharap Danish dapat memberikan yang terbaik dan kompetitif sejak hari pertama balapan, imbuhnya. Kini, bola ada di tangan Hakim Danish dan tim mekaniknya. Mereka harus segera mencari solusi setup suspensi yang lebih bersahabat agar Danish bisa tampil lebih lepas dan agresif saat berjuang dari sesi Q1 besok. Pertahuan sesungguhnya baru saja dimulai, dan di kelas Moto3, segala kejutan masih sangat mungkin terjadi di atas lintasan.